Di Indonesia, hari-hari ini ada dua efek menonjol, bukan efek samping dan efek depan, tapi Jokowi efek dan Prabowo efek. Efek Jokowi kita tahu berkaitan dengan approval rating, kinerja, keautentikan kepemimpinan, genuine, dan menjadi center permainan politik nasional menjelang purna tugas Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia pada periode yang kedua ini. Dan tragisnya, Jokowi efek itu kemudian berefek pada Prabowo yang juga memberikan bias efek atau efek tersendiri. Ada circling efek hingga kadang-kadang tidak jelas mana ujung, mana pangkal, mana ayam, mana telur. Setidaknya kita tahu Prabowo efek yang paling dahsyat. Para pendukung yang semula berhimpun dalam bendera Jokowisme sekarang ambyar semalam-malam. Karena apa? Benarkah karena duit yang sampai miliaran? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama, nyebelin nanti soalnya. Kita sudah mendengar konflik terbuka di antara pendukung Jokowi dalam kaitan Pilpres 2024 karena Jokowi harus purna tugas untuk periode kepemimpinannya yang kedua ini. Maka persoalannya adalah siapa pelanjutnya, siapa penerusnya. Jika misalnya ada 3 pasang capres-cawapres atau mungkin 4 pasang, kita belum tahu, maka kayaknya hanya pasangan Ganjar Pranowo dan pasangan Prabowo Subianto yang menjadi pangkal soalnya. Yakni pangkal soal siapa yang mendapatkan kepercayaan dari Jokowi. Ini aneh, Pilpres pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat, tapi baca presnya dan terutama pendukungnya justru rebutan suara Jokowi. Emangnya yang menentukan kemenangan capres dan cawapres adalah Jokowi. Tentu pernyataan itu tidak menafikan pengaruh Jokowi dan itulah yang diperebutkan. Sementara banyak senario bisa dipajang di sini. Jika approval rating Jokowi mencapai 80%, bukankah ada 20% yang tidak puas dengan Jokowi? Dan itu yang bisa dikampanyekan sebagai isu perubahan oleh yang tidak menginginkan Jokowi dan penerusnya yang seirama dan sealiran. Apalagi pada kenyataannya dari 204 juta nama yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, artinya rakyat Indonesia yang memiliki hak suara di pemilu 2024, 66% adalah bagian dari bonus demografi, mayoritas Gen Y dan Gen Z yang bahkan sebagiannya juga adalah pemilih pertama kali. Mereka mempunyai karakter yang berbeda. Sebagian besar atau mungkin hampir semuanya tidak terafiliasi ke partai politik, bahkan cenderung apolitis. Berbagai lembaga survei bahkan menyebutkan elektabilitas Prabowo jauh lebih tinggi pada Gen Y dan Gen Z ini dibanding elektabilitas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ini sebuah anomali karena justru Ganjar dan Anies yang jauh lebih muda dari Prabowo bukan pilihan utama. Sementara itu, tidak ada satupun koalisi yang sudah terbangun mengumumkan siapa pasangan capres-cawapres mereka secara definitif karena mereka saling ngintip. Kalau diumumkan sekarang, dalam hitungan mereka bisa dikuliti lawan politik. Kalkulasi mereka yang bulat hanya manifestasi ketidakyakinan mereka dalam meraih kepercayaan rakyat. Mesin partai hanya istilah teknis, tidak berkait dengan elektoral politik mereka dalam pengertian ideologis. Sementara itu, Jokowi yang memberikan ruang seluas-luasnya pada siapa saja memunculkan blunder tersendiri. Prabowo yang memanfaatkan celah atau momentum itu menangguk keuntungan besar dari Jokowi yang berada di barisan relawan hingga partai yang mengaku tegak lurus dengan Jokowi, semuanya kocar-kacir. Di PSI
yang Ganjarian mulanya, kini muncul konflik terbuka, bahkan kelompok relawan yang berhimpun di berbagai kanal YouTube sebagai media mereka, seperti Cokro TV, 2045 TV, Sheworld TV, juga terlibat saling tuding secara terang-terangan. Apa yang menyebabkan itu semua? Bukan melulu faktor Jokowi, melainkan persoalan landasan utama kita berpolitik, atau sebut saja berpilpres, masih terpatri pada sosok personal, di mana personal branding masih merupakan bagian penting dari karakter branding, yang semuanya bisa dipelajari dari ilmu manajemen dan ilmu marketing. Capres, calon pemimpin nasional, tak jauh beda dengan bagaimana barang yang dipajang di toko itu bisa menarik, sellable. Apalagi rakyat juga tidak mendapatkan pendidikan politik. Politik sesuatu yang dijauhkan dari kehidupan sehari-hari kita. Maka jangan salahkan kalau setelah gagal memperjuangkan Jokowi 3 periode, kemudian tegak lurus dengan Jokowi, alias tidak punya referensi dan preferensi yang memadai tentang siapa pengganti Jokowi. Padahal simpel saja, pengganti Jokowi tentunya dan bisa dipastikan yang menang dalam Pilpres 2024. Itu saja. Kalau ngikutin pilihan dan pikiran elite yang penuh kasak kusuk dan kepentingan itu, artinya rakyat mudah diseret-seret ke sana kemari. Padahal sesanti Bung Karno sebagai bapak bangsa jelas, rakyat kuat, negara kuat. Rakyat yang mudah dikibuli elite, ya tentu saja jadi termehek-mehek. Apalagi kalau ngelihat transferan duit sampai 40 miliar.